Nah, dari persinggungan ini kalian gunakan senyaman mungkin ya. Aku akan bagikan tips and trick sesuai dengan janji aku tadi. Untuk tabel ini sendiri sebenarnya kalian bisa menemukan. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya untuk mengukur jari kalian supaya kalian bisa tahu nih ukuran dari cincin yang akan kalian gunakan itu berapa. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat ngasih informasi yang informatif dan inovatif pada kalian semua. Nah, seperti tadi aku udah bilang sebelumnya, jadi aku akan tunjukin ke kalian gimana caranya untuk mengukur dari jari kalian supaya kalian bisa tahu nih gimana caranya untuk mengetahui ukuran dari cincin yang akan kalian gunakan. Karena aku tahu banget nih, banyak pasti dari antara kalian yang pengen banget untuk membeli perhiasan secara online, khususnya untuk cincin. Cuman kalian masih ragu-ragu karena kalian nggak tahu nih ukuran dari jari kalian itu berapa. Nah, di sini aku akan tunjukin dengan menggunakan dua metode, dimana yang pertama itu dengan langsung ukur ke jari kalian. Lalu yang kedua aku akan tunjukin juga gimana caranya untuk mengukur dari cincin yang pernah kalian punya. Jadi mungkin di antara kalian banyak yang udah punya cincin, cuman kalian masih nggak tahu nih ukuran dari cincinnya itu berapa. Jadi kalian juga bisa tahu nih ukuran dari cincin yang kalian punya berapa. Jadi kalian bisa juga untuk tahu ukuran cincin yang akan kalian beli nanti berapa. Simak terus karena di akhir video aku akan kasih beberapa tips and trick kepada kalian juga. Jadi simak terus sampai akhir ya. Nah, kita langsung aja untuk ukur dari jari aku supaya kita tahu ukuran cincin aku berapa. Nah, ini apa aja yang aku punya. Pertama ada kertas, lalu ada penggaris, ada gunting, ada bolpen, dan ini ada handphone. Sebenarnya handphone ini kenapa ada di sini karena aku pengen langsung nunjukin ke kalian perbandingan antara keliling dari jari, diameter dari cincin, dan juga langsung ke ukuran jarinya. Jadi di situ nanti ada tabel untuk pengukuran dari jari dan juga keliling jari dan juga diameter dari cincin. Jadi nanti aku langsung tunjukin, jadi bisa langsung kita validasi ya. Di sini kebetulan karena aku pakai cincin, kita lepasin dulu. Ini cincin juga bisa digunakan untuk mengukur dari si diameternya. Nah, di sini kita langsung ambil kertas. Kita gunakan secukupnya aja. Dari sini langsung kita gunting. Nah, setelah digunting, ini kertas digunakan untuk mengukur keliling dari jari. Jadi ini kita langsung gunakan untuk mengukur keliling jarinya. Nah, terus di sini ini kan ada persinggungan antara kertas. Aku tunjukin. Nah, dari persinggungan ini kalian gunakan senyaman mungkin ya si kertasnya, jadi nggak terlalu kenceng dan juga nggak terlalu longgar. Terus tandain di bagian yang bersinggungan. Nah, ini untuk menandakan ini ukuran dari kelilingnya. Lalu langsung kita coba untuk ukur. Jadi ini dari arah sini tadi. Nah, ini setelah diukur dia si diameternya itu di kelilingnya itu di 48 mm ya. Nih jelas ya, 48 mm. Kita langsung bandingin ke tabel. Nah, di sini tabelnya itu ada yang Hong Kong dan juga ada yang US. Kalau kita biasanya di Indonesia itu pakainya yang Hong Kong, jadi kita abaikan aja yang US-nya. Nah, ini yang kalau ini keliling. Jadi tadi aku kan 48. Jadi kalau untuk ukuran cincinnya itu ukuran 8. Nah, kita langsung ke cara pengukuran yang kedua ya. Kita langsung ke cincin aku. Ini kita karena ada dua, jadi bisa langsung dua kali ngukur bener atau enggak. Di sini bisa dilihat ini ukurannya berapa. Nah, di sini tuh di 1,5 ya. Lihat, ini 1,5. Ini cincin yang pertama. Ini dua-duanya dipakai di jari manis. Lalu ini juga kita cobain di 1,5 juga bunga. Nah, ini juga sama di 1,5 ya. Ini diameter dalamnya ya, bukan luarnya. Jadi diameter dalamnya dua-duanya 1,5. Jadi setelah diketahui bahwa 1,5, kita lihat di chartnya
Jadi kalau di chart itu 1,5 karena antara 7 dan 8, jadi kita langsung pakai nomor 8 aja, karena kalau 14,9 kan berarti nggak masuk ya jari kita, lebih baik lebih besar sedikit daripada terlalu kekecilan. Jadi setelah dibandingkan keduanya sama, yaitu ukuran nomor 8. Jadi setelah kalian tahu seperti ini, dengan dua caranya, aku harap kalian bisa langsung praktekin di rumah. Untuk tabel ini sendiri sebenarnya kalian bisa menemukan di mana-mana. Aku ambil juga dari internet sebenarnya, jadi kalian bisa langsung aja ambil dari internet. Tapi tadi aku udah bilang, ini ada yang Hong Kong size, ada US size. Kebanyakan kita ambil pakai yang ukuran Hong Kong aja. Nah, setelah tadi aku udah tunjukin ke kalian semua, kalian pasti udah tahu dong gimana caranya untuk mengukur jari kalian supaya tahu ukuran cincin kalian berapa. Aku udah tunjukin juga 2 metode. Di situ kalian boleh langsung praktekin aja supaya kalian bisa tahu nih ukuran cincin dari kalian berapa. Dan sebelum kita tutup video kali ini, aku akan bagikan tips and trick sesuai dengan janji aku tadi. Jadi yang pertama, aku sih mau saranin ke kalian, walaupun tadi aku udah nunjukin nih si tabel pengukurannya, jadi memang kalau secara umum sih yang di Indonesia itu lebih mengacu ke ukuran Hong Kong. Jadi tadi aku udah liatin 2 tabel, dimana yang satu Hong Kong, yang satu Amerika. Dan biasanya sih kita lebih ngacu ke Hong Kong ya. Jadi kayak aku sih lebih kebanyakan selalu pakainya yang Hong Kong. Setahu aku kebanyakan yang kurang lebih sama tuh yang Hong Kong. Cuman aku sih lebih saranin kalian tanya langsung ke si penjual perhiasannya atau penjual si emasnya, itu dia berapa ukurannya. Jadi mereka misalkan punya chart. Kalau misalkan mereka udah punya, kalian boleh minta. Atau bisa juga seperti ini, karena dulu aku banyak sekali handle juga untuk jual beli perhiasan secara online. Jadi banyak juga yang kadang-kadang ke aku tuh dia ngasihnya pengukuran dari merekanya. Jadi misalkan nih mereka udah punya ukuran kelilingnya, jadi kayak udah dia cara untuk mengukur kelilingnya udah benar, aku tunjukin gimana caranya, lalu mereka melakukan pengukuran dari keliling jari mereka. Terus mereka kasih nih ke aku misalkan ukuran keliling mereka segini. Nah, di situ aku yang langsung melakukan validasi ke ukuran cincin yang aku punya secara aku jual gitu. Jadi kayak misalkan nih mereka punya ukuran sekian, aku untuk ukuran sekian ini ukuran cincinnya segini ya. Nah, jadi untuk beberapa konsumen memang banyak yang terkadang karena ragu-ragu juga dan bingung pakai acuan yang mana antara Amerika, antara Hong Kong, karena kalau di internet banyak banget si acuan-acuannya. Jadi di situ aku yang ngasih ukuran cincinnya sesuai dengan hasil pengukuran dari keliling jari mereka. Yang kedua, tadi kan aku udah tunjukin nih 2 cara pengukuran dari cincin. Yang pertama langsung ke keliling jari kalian. Yang kedua dengan menggunakan diameter cincin yang udah kalian punya. Dan kalau nih misalkan kalian udah punya cincin yang memang kalian rasa pas di jari kalian, aku sih mau saran lebih baik kalian melakukan pengukuran dari 2 metode keduanya. Kenapa? Karena hal itu bisa memvalidasi keduanya. Jadi kayak maksudnya kalian bisa saling validasi aja apakah benar ukuran yang saya gunakan dengan menggunakan keliling jari itu sama tidak dengan ukuran dari cincin yang kita punya gitu. Jadi kayak itu hal yang bisa saling memvalidasi aja, jadi kayak lebih akurat aja sih. Nah, setelah nonton video kali ini, aku harap kalian udah gak ragu untuk membeli cincin secara online, karena aku yakin banget kalian udah pasti tahu dong ukuran dari jari kalian berapa. Dan thank you yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu aku terus dengan like, subscribe, dan juga share video ini. See you in the next video, bye-bye.